Sakitnya sakit apa? Dulu pertama kira stroke. Oh, stroke. Sekarang nggak bisa jalan. Iya, biasa nggak bisa apa-apa kan. Berapa tahun umur? Umurnya ya lo, ya tim 6 ya 7 malah mungkin ada. Udah 5 tahun nggak bisa jalan. Mulai sakit itu aku bawa ke rumah sakit. Habis itu balik sini sekitar 11 hampir 2 bulan. Mulai jalan dikit itu minta balik mantar kan di situ. Nah, ini kemarin aku ajak ke sini. Kemarin kan aku Kan gitu. ke sini. Enggak mau. Pak Jari ini kan lemah kan lawat di sini, nggak mau. Tapi ngomong bisa ya. Kalau kamu biasa, Mas. Kalau digerak-gerakkan kakinya bisa. Kemarin iya, Sekarang sekarang entah katanya Tadi mulai saya mau aku pegang aku lupa. Sakit lah. sakit. ini katanya. Omongannya tuh biasa, nggak ada kurang. Adiknya udah meninggal. Nah inilah teman-teman saat kami bersama dengan Mbak Man menuju ke rumah pasien untuk pengobatan yang dilakukan oleh Mbak Man. Tempo hari kita sudah tayangkan video yang terkait dengan ini, tetapi hari ini kita akan menayangkan video lanjutan karena setelah Mbak Man menjalankan proses pengobatan seperti ini, ritual doa, nanti setelah ini kami akan menuju ke rumahnya atau tempat tinggalnya ibu yang sakit sebagaimana dimaksud. Karena ini adalah rumah dari anaknya, teman-teman. Tempat kami mampir pertama, kami ke rumah anaknya yang sebenarnya jaraknya tidak begitu jauh dari rumah ibunya yang sedang sakit tersebut. Nah ini Mbak Man sudah selesai melakukan proses katakanlah ritual doa untuk pengobatan tersebut. Nah usai melakukan ritual doa, Mbak Man berbincang-bincang dengan anak dari pasien tersebut, masih di rumah dari anak dari yang sakit tersebut. Kami sedang berbincang-bincang ya, sembari menunggu untuk menuju ke rumah ibu yang sedang sakit, yang katanya sudah lebih dari 5 tahun mengalami sakit keras yang tidak bisa untuk bangun lagi. Jadi posisinya atau tempatnya hanya di tempat tidur saja, tidak bisa lagi bangun karena posisi sudah lumpuh dan usianya sudah tua. Jadi ini kita lagi menunggu waktu untuk menuju ke rumahnya dari si sakit. Kami berbincang-bincang sejenak setelah Mbak Man melakukan proses doa, dan seperti kita informasikan sebelumnya bahwa penyakit atau kejahatan santet yang telah dilakukan orang kepada yang sakit itu sudah dicabut malam itu. Nah ini kita sudah akan menuju ke rumah dari pasien. Nah, ini masih di rumah anaknya. Kami sudah berangkat menuju ke rumah ibu tersebut. Dan ini dia, kita sudah sampai di rumahnya. Jadi rumahnya memang di pedesaan yang juga sebenarnya ibu ini hanya tinggal berdua dengan suaminya yang juga sudah lanjut usia. Nah ini kami sudah sampai di rumah dari si pasien, teman-teman semuanya. Terlihat Mbak Man sudah memasuki rumah dari pasien dengan diikuti oleh anak dari si pasien tersebut. Langsung menuju ke bagian belakang rumah karena pasien berada di bagian belakang dari rumahnya alias di kamar belakang. Kami mohon izin terlebih dahulu untuk menuju ke ruang dari pasien.
kita lihat Mbak Man sudah menuju ke tempat tidur dari si pasien dan melihat kondisinya. Dan Masya Allah, sangat miris ketika kami melihat kondisi dari pasien karena sudah tidak bisa bergerak lagi, tetapi masih bisa ditanya alias masih sadar dan bisa menjawab, tetapi karena kondisinya sudah lemah sehingga apa yang disampaikannya tidak terlalu terdengar. Masya Allah, kami sangat prihatin melihat kondisinya. Nah, terlihat Mbak Man sudah menjalankan prosesi pengobatan sebagaimana tadi sudah disiapkan jeruk dan yang sudah direndam dengan air di dalam baskom yang berukuran kecil sebagaimana sudah didoakan. Nah, kita lihat Mbak Man sedang melakukan pengobatan dengan mengusapkan beberapa bagian dari tubuh pasien dengan menggunakan jeruk yang sudah dilakukan ritual doa atau sudah dilakukan doa dan kemudian diusapkan di beberapa bagian tubuh dari pasien. Dan untuk informasi kepada teman-teman semuanya, sebagaimana obrolan kami dengan anak dari ibu ini, ibu si pasien, bahwa ibu ini sebenarnya sudah beberapa kali bolak-balik untuk dirawat di rumah sakit. Tetapi secara pasti tidak ditemukan penyakit berdasarkan medis. Oleh karena itu dipulangkan dan memang beberapa kali juga ke rumah sakit ya dalam rangka untuk sekedar pemulihan kesehatan secara fisik saja, tetapi memang terkesan tidak ada hasil secara medis yang diperoleh. Sudah berulang kali dan memang tidak ada penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa sakitnya adalah sakit yang disebutkan karena memang sepertinya tidak menemukan penyakit medis sebagaimana menurut ilmu dari kedokteran. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang di luar dari akal sehat manusia. Kenapa kok sampai tidak ditemukan? Tetapi ya itulah kondisi sebenarnya bahwa pihak rumah sakit ya memang tidak menemukan mungkin ya. Dan ya beginilah kondisi dari pasien yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat memprihatinkan ini. Dan Mbak Man selain dari mengusapkan atau mengoleskan air dari jeruk di beberapa bagian tubuh dari pasien, juga Mbak Man untuk meminta bantuan kepada si anak untuk memberikan air obat tersebut atau berupa jeruk tersebut kepada si pasien untuk diminumnya dengan berdasarkan keterangan dari Mbak Man, obat tersebut harus masuk juga ke dalam bagian tubuh dari korban atau dari pasien maksud kami. Kami sangat prihatin melihat kondisi pasien yang sudah tidak berdaya lagi untuk bergerak, apalagi untuk duduk, bahkan mungkin lebih dari itu berdiri, itu tidak bisa lagi, duduk pun tidak bisa, itu pun tidur juga dengan posisi yang memang sudah sudah tidak bisa lagi berpindah posisi dengan sendirinya.
Sebagaimana kita lihat teman-teman, ini kondisi rumah dari pasien yang rumah sangat memprihatinkan dari segi kondisinya. Selain memang berada di wilayah pedesaan, juga memang tergolong sepertinya dari kondisi ini bahwa ibu ini hanya sekedar diurus oleh anaknya yang tidak tinggal bersama dengannya. Karena menurut keterangan dari anaknya, bahwa bukan berarti mereka tidak mau mengurus untuk mengajak atau untuk ngambil ibu tersebut tinggal di rumah mereka, tetapi ibu ini selalu meminta untuk pulang ke rumahnya bersama dengan suaminya yang juga sudah tua. Nah, untuk informasinya juga, saat ini ketika kami sedang berkunjung, itu sang suami juga sedang mengalami sakit sehingga tidak bisa untuk menemui kami dan mendampingi Mbak Man dalam proses pengobatan tersebut. Seperti halnya kita lihat sebagaimana kita informasikan tadi, Mbak Man meminta bantuan kepada anaknya untuk memberikan obat tersebut untuk diminum agar obat tersebut masuk ke dalam tubuh dari si pasien. Ini sedang dilakukan pemberian minuman kepada si pasien. Kami pun mendampingi Mbak Man dengan sangat prihatin melihat dari kondisi pasien, dan teman-teman semuanya, kita selalu berdoa, kita mendoakan, semua teman-teman mendoakan semoga ibu ini diberikan sesuatu kebaikan yang dapat memberikan sesuatu yang menurut beliau adalah sebuah kebaikan. Insya Allah Allah berikan kepada pasien tersebut. Dan terlihat Mbak Man sedang melakukan proses pengobatan dengan membacakan doa di dekat dari tubuh pasien, yang terlihat didampingi oleh anak dari pasien tersebut. Proses pembacaan doa yang sedang dilakukan oleh Mbak Man kepada pasien, dengan harapan semoga kebaikan dan sesuatu yang baik dapat terjadi pada ibu pasien tersebut. Kita doakan teman-teman semuanya, sesuatu yang baik akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu pasien ini yang begitu memprihatinkan, begitu tersiksa sepertinya. Dan kita lihat Mbak Man sedang menjelaskan kondisi pengobatan atau hal-hal lain yang terkait dengan penyakit ibu ini kepada anaknya. Tentunya hal demikian disampaikan oleh Mbak Man berdasarkan hasil penerawangan batin yang dilakukan oleh beliau, berdasarkan hasil ritual yang sudah dilakukan oleh beliau untuk kesembuhan si pasien tersebut. Dan terlihat Mbak Man sedang menjelaskan dengan seksama, dengan sejelas-jelasnya kepada anak dari pasien tersebut. Sehat ya Mbah ya.